para peserta, kaget saya, kepada para peserta Open Mind Talent Management in Education dengan tema hari ini adalah tips penerapan talent mapping di sekolah. Alhamdulillah hari ini kita akan ditemani oleh dua narsum hebat kita nih, narasumber. Yang pertama adalah Bapak Berlin Purba dan kedua Ibu Dina Syarifah. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama dulu berdoa, membaca Al-Fatihah dan juga doa surat Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, mari kita sama-sama buka acara hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru, rekan-rekan mungkin di sini ada pemilik sekolah, ada orang tua murid juga. Izinkan saya membacakan susunan acara untuk kegiatan Open Mind hari ini, sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, ya tadi kita sudah sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, pukul 15.40 sampai 16.20, kurang lebih selama 30 menit. Pembicara 1, Bapak Berlin Purba, akan kami persilahkan untuk menyampaikan sharing, ya, karena judulnya tentang bagaimana penerapan talent mapping di sekolah. Nah, hari ini Bapak Berlin Purba adalah sosok apa Pak? Orang tua pendobrak. Orang tua di angkatan pertama sekolah AB Home yang akan jelaskan bagaimana talent mapping ini diterapkan di sekolah AB Home dan bagaimana porsi orang tua, ya, peran orang tua dalam membersamai putra-putrinya, karena satu putra, satu putrinya Pak Berlin semua bersekolah di AB Home, dan juga bagaimana sebagai orang tua membersamai putra-putrinya dalam mengelola talent anak-anaknya di rumah hingga hari ini. Alhamdulillah Kakak Aska sudah lulus ya Pak Berlin ya, dan juga sekarang putri keduanya sedang berada di Korea. Lalu yang selanjutnya pukul 16.20 sampai pukul 17 atau pukul 5 dilanjutkan pembicara kedua, yaitu oleh Bu Dina Syarifah, yang tentu saja Bu Dina akan menyampaikan bagaimana menerapkan talent mapping di sekolah. Pukul 5 sore sampai setengah 6 akan dibuka tanya jawab, dan pada pukul 17.30 kami akan menutup agenda acara hari ini. Baik, tidak berpanjang lebar. Oh ya, sebelum dimulai, perkenalkan saya Nastiti. Jadi acara ini terselenggara ya atas kerjasama Sekolah AB Home dan juga TM Points Bogor. Nah, TM Points Bogor itu apa? Tadi ada videonya ya, singkat-singkat gitu. Saya persilahkan juga langsung kepada Pak Ketua nanti, karena ketuanya ini adalah Pak Berlin sendiri yang akan jelaskan sedikit aja Pak ya. Apa itu talent, apa itu TM Point Bogor? Ya, apa tugasnya? Tugasnya. Ya, perannya sebagai apa? Dan selanjutnya langsung lanjut ke materi ya Pak Berlin ya. Nah, Pak Berlin ini sendiri adalah owner dari Rumah Askayul dan juga PAUD Quran Nuraini yang juga sebagai sister school-nya AB Home. Ya. Baik, kepada Pak Berlin saya persilahkan untuk menyampaikan banyak hal nih yang terkait tentang talent mapping. Jangan lupa ini apa ya, TM Point Bogor itu apa? Silakan. Terima kasih Bu Nastiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya enggak ini ya? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada yang menjawab, saling mendoakan. Baik, alhamdulillah sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa
bertemu walaupun melalui Zoom, dan rasa bahagia yang tak terhingga tentunya khususnya saya karena diberi kesempatan untuk berbagi sharing dengan teman-teman. Dan sebelum kita mulai, rasanya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu keluarga kecil saya. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bu Nastiti, tapi mungkin tidak ada salahnya saya perjelas sedikit. Alhamdulillah saya dikasih keluarga bahagia. Istri saya Ika Pratidina hari ini dikasih tugas untuk merekam sama mendokumentasikan acara kita pada sore hari ini. Dan tadi kalau dilihat di slide besar kita, itu ada foto ya. Foto ini istri saya dan 2 anak saya yang disebutkan Nastiti, yang istri saya bernama Ika Pratidina. Ika Pratidina ini banyak beraktivitas di IP juga. Kelihatannya tadi pesertanya ada sebagian dari IP. Dan yang baju kotak-kotak itu anak saya yang paling besar. Alhamdulillah sudah selesai dari perguruan tinggi. Dan ada yang pakai kacamata. Ini anak saya kedua, Ailsa Kasfa Kazaizafa. Kalau yang pertama tadi namanya Aska Muhammad Radinka Purba. Ini adalah keluarga kecil kami. Kami tinggal di Bogor. Saya merantau ke sini sudah sekitar 34 tahun, jadi sudah berhak menyandang sebagai orang Bogor. Demikian untuk kenalan keluarga kecil saya tadi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Dan Bu Nastiti tadi nitip pesan ya, jangan lupa kenalkan TM Point Bogor. Ya, TM Point Bogor ini sebenarnya tadi sudah diputar sedikit di awal-awal. TM Point Bogor itu adalah komunitas santri TM di Bogor, tapi khususnya di sekitar Abihum ya. Karena sejarah TM Point Bogor itu lahir sebenarnya di tahun 2019 itu kalau nggak salah lagi rame-ramenya pembentukan TM Point di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Jadi kebetulan Bogor karena dekat sama Jakarta dan Bu Dina juga dekat sama Abah, kemudian Bu Dina dan kami semua yang terlibat di komunitas santri TM itu membuat komunitas ini, dan tentunya komunitas ini lahir dengan tujuan yang insya Allah membantu teman-teman kita semua sesama orang tua di Abihum. Makanya tagline-nya itu adalah parent partner ya. Jadi mendampingi para orang tua. Padahal kami waktu itu posisinya juga masih orang tua. Tapi karena semangat ingin belajar TM, kemudian kami membentuk TM Point Bogor. Dan TM Point Bogor ini sejak 2019, seingat saya sih sekitar Februari atau Maret. Karena waktu itu Abah pernah kita undang di sekitar Ramadan di bulan April atau Mei ya waktu itu ya, 2019. Berarti sudah usianya kira-kira 4 tahunan lah ya, sudah 4 tahun lebih. Dan karena selama ini tugas-tugas kita ini adalah, apalagi kita ini sudah keluar dari Abihum, tapi tetap jadi santri TM, dan kemudian kita berbagi dengan teman-teman bukan junior lah ya, teman-teman di orang tua Haser selanjutnya ya, khususnya orang tua Haser yang baru-baru 7 dan 8. Tapi kita juga selama ini berbagi dengan beberapa sekolah alam ya yang sempat meminta kita untuk sama-sama diskusi tentang penerapan talent mapping. Ada sekolah alam di Purwakarta, ada sekolah di Jakarta waktu saya dengan Bu In, kemudian ada juga kemarin baru-baru ini sekolah alam Al-Akhdar Insan Mulia, dan beberapa sekolah lain yang sudah sama-sama belajar bersama dengan kita. Jadi memang fokus TM Point Bogor itu adalah bagaimana mendampingi, membersamai orang-orang tua dalam mengenalkan TM Point Bogor. Mengenalkan TM, bukan TM Point Bogor. Dan mungkin saya tadi melihat ada di daftar nama itu, ini hadir guru saya kelihatannya Mbak Hesti Bestari. Ini guru saya nih ya. Ketua TM Point Depok, selamat bergabung Mbak Hesti. Sudah lama juga nggak ketemu dengan Mbak Hesti. Dan nanti karena hari ini acaranya adalah hari bersama dengan dengan sister school-nya Abihum, kalau nggak salah itu sekitar hampir 50 atau lebih dari 50 sister school-nya Abihum, maka tidak menutup kemungkinan nanti kita sama-sama belajar, kita sama menjalin kerjasama agar semakin banyak teman, semakin banyak kawan, semakin banyak santri, kita sama-sama mengasah kemampuan kita untuk belajar tentang talent mapping agar kita bisa memberikan manfaat yang luas. Demikian ya, saya kira perkenalan singkatnya. Itu kira-kira TM Point Bogor. Nah, hari ini saya ternyata nggak tahu ini, seperti kata Bu Nastiti, apa saya karena bagian dari as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang awal yang
bersama Abi Home. Anak saya yang pertama itu adalah Haser atau homeschooler yang pertama, Aska Muhammad Radinka. Kemudian anak saya yang kedua itu adalah Haser 3 atau homeschooler yang ketiga, jadi angkatan ketiga. Dua anak saya ini alumninya Abi Home. Dan mungkin karena itu juga teman-teman di panitia ini meminta saya untuk berbagi sharing tentang bagaimana sih Abi Home menerapkan talent mapping di sekolah. Dan mungkin juga nanti kacamata yang agak saya panjangin tentu bagaimana kami menerapkan talent mapping di rumah ya, dan bagaimana kita sedang menggencarkan lingkungan sadar bakat. Jadi sebenarnya antara sekolah, rumah, dan lingkungan, antara orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar kita itu memang semuanya harus satu frekuensi agar tercipta melahirkan lingkungan yang bisa menumbuh suburkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang paham dan mengenal dirinya. Jadi kalau dilihat dari judul hari ini, Open Mind Talent Management in Education, ini programnya Budina ini ya. Kemudian ada tulisan besar tips. Ya, kalau udah ngomong tips, berarti ngomongin kiat. Kalau sudah ngobrolin kiat, artinya kita ngobrol yang yang praktis saja gitu ya, yang bukan pragmatis ya, praktis, teknis, begitulah ya. Jadi tidak terlalu juga saintifik, teoritik, apalagi tidak terlalu konsepsional gitu. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan beberapa tips, beberapa kiat yang selama ini saya lakukan, dan bagaimana saya melihat sekolah, khususnya case-nya hari ini adalah Abi Home, tapi saya mungkin akan bicara dari awal ya bagaimana, karena pasti orang tua di sini, para guru di sini, orang tua kami di sini yang punya sekolah dan sebagainya, pastilah anaknya tidak langsung ujuk-ujuk punya sekolahan SMA. Bisa jadi ada yang masih TK, SMP, SD ya, SMP dan SMA. Jadi nanti saya agak bicara umum dulu, nanti saya kaitkan dengan bagaimana saya melihat Abi Home dalam penerapannya. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sebelum saya ini ada ayat Quran di depan, tapi saya ingin sampaikan dulu bahwa bicara tentang penerapan TN kan kita harus tahu dulu apa itu TN kan begitu. Tapi ini singkat saja ya, kalau dibicarakan tentang TM secara keseluruhan ini panjang waktunya, bisa 1 hari lah, setidaknya 1 hari lah mengenal TM itu. Tapi secara sederhana TM itu bisa digunakan dengan dua cara. Pertama yang paling sederhana yang selama ini sudah dilakukan adalah TM sebagai alat tes ya, atau tools gitu untuk, kalau kita namanya TMA ya, Talent Mapping Assessment, untuk memetakan bakat-bakat kita. Kemudian setelah kita tahu bakat-bakat kita, tahu strukturnya, tahu konfigurasinya dan sebagainya, mudah-mudahan dengan TM yang sudah kita ketahui akan membawa kita lebih mengenal diri, mengenal siapa kita, mengetahui siapa diri kita. Kemudian setelah itu mudah-mudahan kita juga mengenal jalan sukses, ya, tahu jalan sukses yang akan kita lalui. Jadi bukan cara sukses ya, lebih penting jalan suksesnya dulu. Nah, kalau sudah tahu jalan suksesnya, ini juga yang tentunya akan kita terapkan kalau kita mengenal bakat-bakat anak kita, mereka tahu bagaimana mengembangkan melalui tools ini, insya Allah mereka akan ketemu dengan jalan suksesnya. Dan kedua, TM bukan sekedar alat tes, tapi TM itu bisa juga disebut sebagai sebuah konsep besar ya, konsep yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, bisa jadi dalam dunia kerja itu misalnya rekrutmen, kemudian profiling, ada juga misalnya promosi, membangun tim, ya, team building dan lain-lain. Itu kalau dalam dunia kerja. Tapi dalam dunia pendidikan yang sekarang sedang kita lakukan, maka konsep ini bisa juga untuk pemilihan jurusan, begitu ya. Kemudian untuk karir dan lain-lain sebagainya ya. Dalam dunia pendidikan itu paling sesuai saya kira ya. Yang sedang kita lakukan ini menggunakan TM. Walaupun tidak menutup kemungkinan, silahkan menggunakan assessment yang lain. Itu dua hal yang paling menonjol saat ini. Kalau kata Abah, guru kita, orang tua kita, talent mapping ini adalah sebuah konsep yang dalam, tajam, walaupun belum sempurna. Nah, sementara ada beberapa assessment yang lain mungkin sudah sempurna, sudah lengkap begitu, tapi kurang tajam dan kurang mendalam. Plus minus masing-masing memiliki memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya. Nah, kenapa talent mapping? Karena sesungguhnya secara konsepsi dasar
kita ini mengambilnya dari Al-Quran, di Quran surat Al-Isra ayat 84. Ini kalau para pendekar TM, para santri, para penggiat yang sudah lama berkecimpung TM, surat ini surat yang sudah tentunya sudah tidak lagi sudah familiar lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Itu kira-kira bacaan Al-Qur'an yang surahul azim. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. Jadi yang dimaksud dengan pembawaannya itu adalah kalau dalam bahasa Arab itu syakilah itu asal katanya syakal ya. Jadi bawaan, bentuk, rancangan, sifat, personality, karakter atau keunikan masing-masing orang yang bisa membawa barang siapa yang bisa memanfaatkan itu, maka tadi saya katakan insya Allah dia akan menemukan jalan sukses yang Allah inginkan dan dia menjadi khalifah, melakukan peran-peran hebat, peran-peran yang luar biasa di kehidupannya kelak. Demikian ya. Jadi ini konsepsi dasar yang diambil dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 84. Baik, supaya nggak panjang-panjang ininya tentang TM-nya, kita coba ke slide berikutnya. Nah, karena ini tips sekali lagi ya, saya menunjukkan visual di depan kita semua ini. Lakukanlah beberapa hal ini untuk memulai bagaimana menerapkan TM secara praktis yang itu bisa kita lakukan sehari-hari. Ada kelihatan gambar seperti kaca pembesar, ada seperti seperti kamera, ada seperti balon manusia sedang bicara, kemudian ada seperti kilat, seperti energi yang tak terbendung, kemudian ada satu lagi gambar manusia ya, seperti mencentang atau memberikan checklist. Nah, kalau di bawahnya itu bisa terlihat itu ada, ini kan diformat oleh saya ini sesederhana mungkin supaya setidaknya gampang mengingatnya. Dalam kehidupan sehari-hari itu huruf-huruf ini nggak bisa terlepas kalau kita bicara kan. Ya misalnya huruf A, I, U, E, O, jadi huruf vokal ya. A, I, U, E, O. Apa itu A, apa itu I, U, dan E serta O itu? Nah, mari coba kita ulas sedikit. Nah, bagi orang tua kita semua atau guru yang langsung berhadapan dengan anak dan anak didik, maka yang paling penting di dalam tips menerapkan TM itu tidak lepas untuk mengamati semua aktivitas anak kita. Kenapa? Kalau bahasa kerennya kan mengamati itu mengobservasi. Sampai-sampai sahabat kita dari Tangerang itu ada yang membuat talents observation ya, saking dianggap mengamati anak, aktivitas anak itu sejak kecil itu penting. Ya, kenapa demikian? Karena kalau sampai kita tidak mengamati aktivitas anak-anak kita, maka ada yang tercecer, ada sesuatu yang tidak tercatat oleh kita, tidak terdata dengan baik. Ketika kita tidak mendata, tidak mencatat, tidak menuliskan aktivitas anak kita, maka ada kemungkinan kita kehilangan informasi yang sangat kita butuhkan nanti di kemudian hari. Maka itu penting bagi kita untuk para orang tua untuk aktif menuliskan catatan harian agar apa-apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu tercatat dengan baik. Karena penting juga buat kita untuk mengetahui. Misalnya ya, kalau ini saya agak cepat nih, usia 0 sampai 6 tahun itu kan sebenarnya anak kecil ya. Kalau di usia anak kecil 0 sampai 2 tahun itu ya rodhoah ya, sedang dalam kondisi disusui. Kita taunya nangis berarti lapar kan gitu, atau haus begitu. Kemudian disusui. Kemudian 3 sampai 4 tahun itu biasanya yang kita lihat ini dulu. Ini yang rajin nyatat tuh istri saya. Yang ini nyatat itu perkembangan fisiknya. Anak udah mulai telungkup, anak sudah mulai sudah mulai merangkak, sudah mulai berdiri, sudah mulai lari. Nah, itu mungkin masih sebatas itu ya perkembangan fisiknya. Tapi begitu anak sudah masuk prasekolah, ya barangkali yang punya TK, yang punya TK itu atau PAUD, prasekolah itu ketika anak sudah mulai 4-6 tahun, maka perkembangan perkembangan keterampilan fisiknya sudah pasti akan kita catatkan. Karena di situ akan ada melibatkan panca indera, bagaimana dia melompat, bagaimana dia menggambar, bagaimana menyusun puzzle, bagaimana dia. Dan pada saat dia melakukan semua aktivitas itu, maka akan terlihat bagaimana keriangan. Keriangan itu apa ya bahasa? Keceriaan. Bagaimana ronah bahagia, bagaimana senyum simpul, bagaimana bisa binar mata yang berseri-seri, senyum yang indah, sehingga dia secara tidak langsung mengatakan dia menyukai aktivitas-aktivitas itu. Ini barangkali perlu kita catat. Bahkan sebaliknya, hal-hal yang dia tidak sukai pun perlu kita catat. Itu kalau kira-kira anak kita dari 0 sampai 6 tahun itu kita anggap
sebagai apa namanya, catatan pertama, catatan awal agar kita memiliki data-data tentang anak kita. Karena ini penting, ya. Ini penting sekali sebab begitu hilang nanti akan tidak nyambung itu berikutnya. Nah, kemudian ini saya agak cepat, SD ya. Misalnya di SD itu ya. SD itu kan 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun kalau mengamati itu boleh cenderung tidak terlibat, dari jauh saja, namanya juga observer ya. Kalau di sekolahnya teman saya itu observer anak-anak itu bisa sampai 3 sampai 5 orang gitu. Itu saking itu kalau di sekolah. Tapi kalau di rumah kan paling kita melibatkan ayah, bunda, dan mungkin kakak tertua kalau mau dilibatkan. Nah, kemudian ada tahap kedua selain mengamati, itu ada yang disebut dengan saya menggambarkannya dengan kamera ya. Artinya kalau kamera itu dulu, kalau kamera zaman dulu itu seperti ini. Saya bawakan sampai saya contohkan ini. Kalau kita mau memotret itu didekatkan seperti orang ngintip gitu ya. Nah, kalau kita mengintip itu artinya kita mencermati anak kita jauh lebih dekat, lebih lebih detail gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah kita mengintip lebih dekat, mengcapture lebih baik tentang apa yang sudah dilakukan anak kita, di sini ada perilaku lebih ya. Misalnya kalau tadi mengamati sekedar melihat, kalau sekarang mungkin ada keterlibatan kita di dalam mengcapture lebih tentang apa yang dilakukan anak-anak, supaya kita tahu lebih dalam, lebih bisa mengikat, bisa apalagi ya. Misalnya kan begini, anak-anak usia awal-awal SD itu biasanya cenderung sudah bisa diajak untuk bermain, sudah bisa diajak untuk jalan-jalan. Kenapa harus jalan-jalan? Ya memang anak SD itu usianya untuk diperkenalkan kepada dunia. Dia harus tahu apa isi dunia ini, dan dia tahu banyak tentang banyak hal gitu ya. Sehingga akan menambah knowledge, menambah mengayakan wawasannya gitu ya, mengayakan wawasannya. Makanya kalau sudah punya anak agak selesai TK masuk SD itu bawalah jalan-jalan supaya dia kenal dunia, apa itu pabrik, apa itu sekolah, apa itu mall, apa itu gunung, apa itu ya, nanti bisa ekspedisi naik gunung, bisa susur pantai, susur sungai, susur jalan, sampai kepada hal-hal yang mungkin diajak mencuci mobil bareng. Jadi kita melibatkan dia sambil bercerita, memberikan wawasan yang banyak, itu akan membuat dia bertambah wawasannya dan bertambah pengalamannya. Bayangkan ya, anak sudah mulai SD, katakanlah SD di tahap kedua, misalnya di usia-usia misalnya 9 sampai dengan 15 tahun ya, masuk SMP gitu ya. Itu bisa kita libatkan dalam banyak praktek. Kita ajak ngebengkel, kita ajak beresin mobil, macam-macam itu bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, ketika kita melakukan bersama-sama, maka capture kita, kecermatan kita mendalami anak kita, bukan sekedar kita bisa melihat binar mata yang enjoy, tapi barangkali kita bisa melihat bagaimana dia bisa menikmati atas ketertarikan kegiatan yang sama-sama dilakukan bersama oleh kita. Itu pentingnya untuk mengcapture. Itu penting. Itu kalau udah anaknya sudah mulai dewasa ya. Kita banyak bercerita, kita membersamainya, kita kemudian melibatkannya banyak hal sehingga dia punya pengalaman. Dan dari situ akan terlihat dia suka nggak dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Dan kalau dia suka, barangkali jangan-jangan itu adalah tanda-tanda bakat dia. Kalau itu tanda-tanda bakat dia nagih atau dia nuntut untuk mengulangi sesuatu yang dia sukai dan dia minati gitu. Nah, agak cepat karena waktunya saya juga mepet sekali. Kemudian kita ulas ya ulas ternyata kita ngobrol, bahas tipis-tipis, karena anak SMP itu udah mulai bisa dibahas tipis-tipis ya, maksudnya diajak ngobrol, mengulas sesuatu. Nah, ketika kita ajak ngobrol mengulas sesuatu itu, kita ingin tanya kepada dia apa yang dia rasakan, sensasi apa yang dia dapatkan ketika diajak jalan, ketika dia diajak mengerjakan sesuatu, memperbaiki ini, memperbaiki itu. Dan ketika dia mendapatkan sensasi tertentu dan dia menikmati itu, bisa jadi ini mulai kita catatkan secara serius. Dan mulai kita, bahasa saya mungkin diunggah, diunduh, diupload, apa gitu namanya. Pokoknya sekarang kan sudah zamannya media. Sekarang sudah buat video, sekarang sudah buat TikTok. Itu semua catatan-catatan hidup, catatan-catatan visual. Yang tadi mungkin catatan-catatan biasa, ini sudah mulai visualisasi. Ketika itu menjadi catatan penting, maka nanti bisa jadi ini awal dari membuat portofolio yang lebih serius tentang anak kita. Ya, jadi kalau sudah ada portofolionya, terus kita budaya ngulas. Kalau di sekolah AB Home itu mungkin
sudah mulai banyak ya. Kalau tingkat SD SMP-nya saya nggak tahu ya. Kalau saya tahunya kan di selevel SMA-nya ya. Kalau sudah mau mulai ngulas-ngulas sesuatu itu biasanya anak-anak BIM saya lihat cenderung misalnya ngajak wali kelasnya untuk ngobrol, bahkan Pak Tio ada ya Pak Tio. Pak Tio sudah mulai dipaksa-paksa buat jadwal untuk konseling gitu ya. Konseling karena kalau di luaran itu di sekolah lain ya, itu BK itu guru BK bimbingan konseling itu ditakuti karena dianggap kalau dia masuk ruang BK itu seakan-akan bersalah. Tapi kalau di Abihum dalam proses pendampingannya saya lihat semakin sering dia masuk ke sana itu menunjukkan ada kebutuhan dia ketika dia ingin mengenal siapa diri dia gitu dan memastikan mengkonfirmasi benar nggak sih saya seperti itu. Nah diskusi di Abihum itu luar biasa ya, luar biasa sekali. Itu saya rasakan ketika anak saya masih ada di Abihum. Nah itulah tahapan-tahapan sederhana misalnya setelah kita amati, kita intip ya, maksudnya kita potret. Terus kemudian kita ulas ringan-ringan. Nah, Pak Mirin, kalau di rumah gimana caranya mengulasnya dengan anak-anak? Ya kita kadang-kadang ada orang tua yang jaim-jaim banget gitu ya. Janganlah, sekarang zamannya beda. Anak itu harus diajak ngedate. Ngedate itu artinya jalan bareng, ya. Kadang-kadang bareng-bareng satu keluarga. Malah kadang-kadang anak lanang gitu dengan ayah dengan istri gitu ya. Saya dengan anak perempuan. Kadang-kadang pokoknya bareng aja ngedate gitu ya, makan bareng, ngobrol bareng di mobil sambil jalan, nonton bareng, nonton bola bareng, apa semuanya bisa dilakukan bareng-bareng karena di situ kita akan tahu apa isi hatinya, kita akan tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Nah, ketika kita tanya pada banyak hal tentang sebuah kegiatan, maka dia mungkin bisa dengan senang mengatakan, saya suka loh kegiatan ini, saya ingin loh mengulanginya lagi dan sebagainya. Itu adalah catatan-catatan istimewa yang seharusnya tidak boleh terlewatkan oleh kita. Makanya jangan sampai kita orang tua tidak punya waktu sama sekali untuk ngedate ya. Anak sekarang selain ngedate. Bahkan anak saya yang perempuan sampai sekarang kami masih ngedate, padahal kata Bu Nasiti ya, sudah diinformasikan anak saya yang satu lagi ada di Korea. Bahkan saking ngedate-nya bareng dengan ibunya supaya manfaat, ngedate-nya itu ya ngajak orang banyak. Jadi ada Zoom khusus seminggu sekali, sekarang kayaknya sudah 2 minggu sekali karena makin sibuk. Itu ngedate mengungkapkan apa yang lewat YouTube ya, sekalinya itu sampai seperti itu, ngedate sampai sekarang masih dilakukan. Nah, ketika kita sudah tahu, maka ini adalah tips yang berikutnya. Tahu dia sukanya di mana, gembiranya di mana, dan dia merasa easy di mana, ini barangkali ya. Bahkan mungkin jangan-jangan dia sudah merasa aktivitas yang dilakukan itu sudah excellent ya. Sudah terlihat bagus, ya mudah gitu. Tambahlah energi ya, E-nya. Jadi ada energi ya. A-I-U-E ya, ini sekarang energi ya. Energi itu maksudnya gini, seorang orang tua yang baik itu terus memberikan semangat, terus memberikan support. Ya, jadi energi kita dan energi anak kita itu bersatu menjadi kekuatan ya. Kemudian kita fasilitasi apapun yang menjadi keinginannya. Selama keinginannya itu tentu yang menurut pandangan mata kita adalah sesuatu yang positif dan produktif ya. Fasilitasi keinginannya. Dan saya lihat Abihum itu luar biasa memfasilitasi. Ya, kenapa saya bilang luar biasa? Bayangkan ya, Abihum itu udah kegiatannya seabrek ya. Sudah kaya dengan kegiatan, sudah kaya dengan program-program yang luar biasa begitu, apapun yang menjadi kebutuhan saya lihat itu difasilitasi. Contohnya sampai saking ekstrimnya saya lihat di Abihum itu ya. Abihum itu bisa membebaskan anak itu untuk tidak belajar ya, Bu Dina ya. Membebaskan anak tidak belajar 3-6 bulan selama rasional dan itu mendukung apa yang menjadi keinginan yang dia sudah menjadi kira-kira bahasa gininya passionnya udah makin jelas gitu. Nah, itu saya lihat pada Iban contohnya, dia harus berangkat ke mana sana, ke luar negeri, itu dia lakukan. Karena apa? Itu artinya ada sesuatu yang urgent dan penting untuk dia lakukan karena dia sudah tertarik dengan aktivitas dia. Abihum memberikan jaringan, memberikan relasi. Ketika ada kebutuhan anak, misalnya, Bu, saya pengen magang di sini, saya pengen buat proyek ini, Ibu punya kenalannya atau enggak? Jadi jaringannya Abihum itu, terutama Bu Dina saya lihat, jaringannya Abihum itu luar biasa sehingga apapun kebutuhan anak-anak itu semua bisa didampingi dan difasilitasi. Itu artinya pemanfaatan dan penerapan talent si Abihum itu tidak kaku. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang dimulai oleh anak, sehingga
kegiatan-kegiatan itu diharapkan semuanya tidak ada istilah tidak jalan, semuanya harus jalan. Ya, kadang-kadang anak-anak yang sudah selesai pun tetap didampingi. Itulah saking energi ABM itu besar banget ya. Didampingi, bahkan tidak segan-segan untuk memberikan banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan. Ketika anak mau keluar, pertimbangannya apa? Ketika anak mau keluar negeri, apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Sampai sekarang itu energi dan fasilitasi dari ABIHUM sangat tinggi. Dan kami pun sebagai orang tua tidak juga untuk mengendorkan memfasilitasi anak. Karena apa? Karena yang jelas fasilitas ini penting. Sampai-sampai bila perlu fasilitas itu menghadirkan mentor, menghadirkan coach, menghadirkan maestro, itu dalam rangka memberikan kesempatan anak untuk bisa mendevelop dirinya, berkembang ya sesuai dengan bakat atau talents-nya itu. Nah, sampai di situ saya kira intens sekali ABIHUM mendampingi anak-anak itu, para hasil itu, dan kita pun tersemangati untuk itu. Nah, kemudian ada yang terakhir ini AIUE O ya. O itu misalnya ya O itu bisa diartikan orientasi ya, orientasi. Orientasi itu begini. Bukan perkenalan pada hal-hal yang kecil ya, tapi ketika anak sudah melewati masa-masa SMP, SMA yang sudah di SMA-nya sudah terlihat penajaman bakatnya, maka ketika sudah hampir selesai SMA, seharusnya dia sudah mulai masuk pada penajaman karir. Dan itu perlu dikenalkan, dunia karir sekarang luar biasa luas ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kita tahu dunia karir cuma jadi dokter, jadi insinyur, ya tukang insinyur gitu ya. Kemudian mungkin perkantoran di dunia perbankan gitu ya. Apalagi ya guru, nah, itu karir-karir masa lalu. Tapi karir-karir sekarang itu sangat beragam. Saking beragamnya banyak pekerjaan masa lalu yang mungkin sekarang sudah ditinggalkan, mengarah kepada program-program dan karir-karir masa depan. Dan sekarang banyak disrupsi ya. Makanya perlu ada deep talk, ada pendalaman, diskusi yang lebih dalam dengan anak-anak itu tentang penajaman karirnya. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya ya praktis, ringan, tapi perlu ketelatenan, perlu semacam kesungguhan kita untuk melakukan melakukan penerapan TM ini secara detail gitu kepada anak kita. Karena sekarang bayangkan ya, kurikulum aja antara satu sekolah dengan sekolah lain sama jurusannya, tapi begitu masuk ke dunia kurikulum, masuk ke kampus itu beda ternyata isinya gitu ya. Dan itu yang membuat kenapa kita perlu deep talk, sehingga memastikan bahwa semua catatan kecil kita itu yang sudah hampir sempurna, tiba-tiba gagal masuk sekolah karena kita tidak tahu sekolah itu spesialisasinya kemana. Ya misalnya psikologi lah, psikologi UI dengan psikologi Unpad, nah, mungkin Mbak Esti ini lebih ngerti. Itu beda, ya tingkat pendalamannya beda, mungkin spesialisasinya juga beda. Itu tips-tips yang sederhana. Tapi saya ingin katakan sekali lagi Bapak Ibu, tips sederhana ini mudah, gampang sulit. Kalau mudah ya karena kita mau mencermati dan mengikuti dengan baik tahapan-tahapannya. Tapi ada lagi tips yang paling menurut saya penting ya, yang menurut saya strategis. Ada cerita begini. Dulu saya waktu awal-awal masuk ABIHUM ya, sebagai orang tua yang menyekolahkan ke ABIHUM. Padahal itu waktu itu acaranya kalau nggak salah open mind-nya ABIHUM. Jadi karena ada open mind, saya sedikit berkeluh kesah dan bertanya pada Bu Dina waktu itu sebagai ownernya ABIHUM ya. Bu Dina saya bilang gitu, Bu, anak saya ini kok pemalu ya Bu gitu, kok kayaknya diam gitu, pemalu gitu ya. Sudah keluh kesah, tiba-tiba anak saya nyeletuk Aska itu, ya bukan pemalu ya, tapi pendiam. Jelek. Oh iya ya, jadi beda ya pemalu sama pendiam gitu. Tapi setelah saya belajar tentang TM, sebenarnya bukan pemalu. Buktinya kalau dia mampu, sudah persiapannya sudah bagus dan sebagainya, memang orangnya signifikan juga gitu. Jadi saya salah mempersepsikan anak saya, bayangin. Ya, yang saya bilang tadi, yang rajin itu istri saya dulu ya. Saya juga kan dulu sibuk juga, Jadi kadang-kadang on off ya, ketika mengamati anak-anak itu. Jadi saya merasa, saya salah ya mempersepsikan anak saya begitu. Nah, karena kita salah mempersepsikan, bisa jadi juga kita nggak ada titik temu, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak, karena sama-sama definisinya salah.
cara pandangnya salah gitu ya. Rupanya Bu Dina pinter juga itu. Waktu itu kami orang-orang tua awal di ABHUM itu dibawa oleh Bu Dina ke, ini maaf ya ini bercerita ya, dibawa oleh Bu Dina ke Litpro. Litpro itu kantor pusatnya TM di Jakarta, di Layur ya kalau nggak salah, Jakarta Timur. Sampai di sana diterimalah kami oleh Abah Rama, guru kita. Di dalam Abah Rama bercerita tentang bagaimana pentingnya menemukan diri ya, mengetahui, mengenali diri gitu ya. Kalau saya sampai terkagum-kagum, terbengong-bengong, ih luar biasa ya gitu ya. Saya baru sadar berarti saya sedang tidak mengenal diri saya gitu. Saya tidak mengenal siapa saya. Karena saya tidak mengenal siapa saya, boro-boro saya mengenal anak saya gitu. Jadi bagi orang tua itu penting memahami diri sendiri, mengenal dirinya sendiri. Dan kalau bisa, maka pakailah tools yang sama, standar yang sama, konsep yang sama tentang pengenalan diri. Dan kebetulan di ABHUM masuknya lewat pintu lewat pintu talent mapping. Saya tertarik waktu itu, saya padahal masih ada di ruang sebelah ya. Nah, sekarang saya ada di ruang TM ini. Jadi saya menikmati, saya merasa oh iya, karena kalau kita sudah tahu siapa diri, pelan-pelan kita bisa melihat siapa anak kita. Karena kan anak-anak juga kalau masih kecil-kecil, masih SD SMP, itu nggak perlu juga buru-buru di TM kan, karena bisa jadi mereka juga belum, aktivitasnya belum banyak dan sebagainya, sehingga akurasinya mungkin lebih tidak tepat ya, tidak sempurna. Nah, jadi menurut saya, ayo orang tua kita belajar mengenal diri kita dulu, baru kita mencoba untuk mengenali anak-anak kita. Karena tugas kita itu adalah memahamkan diri kita tentang siapa kita, baru kita mencoba memahami siapa anak kita. Itu ya yang menurut saya itu penting, sebagai menurut saya tips yang paling strategis itu. Jadi belajarlah dulu tentang, kalau kita mau pakai TM silahkan, mau pakai yang lain silahkan gitu ya. Mungkin waktu saya tinggal 3 menit lagi ya. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ini sebenarnya masih banyak ya, tapi yang di ABHUM malah nggak terekspos dengan baik. Yang terakhir itu, dalam setiap mendampingi anak-anak dalam beraktivitas itu jangan lupa tanamkan akhlak. Karena walau bagaimanapun, kalau Abah selalu menyebutkan karakter kinerja itu harus didampingi dengan karakter akhlak, karakter moral ya. Dalam setiap aktivitas itu jangan lupa mengajarkan adab, jangan lupa mengajarkan value ya, value. Karena apa? Karena value itu penting supaya anak-anak kita ini tidak menjadi manusia yang salah langkah dalam hidupnya. Dan ada kewajiban orang tua yang harus kita tahu, bahwa orang tua itu, 4 kewajiban orang tua. Masih berapa menit? Oh, masih ada 10 menit ya. Oh, baiklah. Ada 4 kewajiban orang tua itu. Ini saya ketikkan dari sebuah hadis ya. Memilihkan pasangan yang baik, artinya memilihkan orang tua yang baik. Karena orang tua yang baik, kita kan berharap ini jadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu ada apa? Orang tua yang baik itu adalah, yang dimaksud ibu yang baik itu adalah, karena ibu dalam agama kita disebutkan al-ummu madrasatun ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Ibu itu madrasatun kubro. Ya, yang hampir 2/3 yaitu waktunya membersamai anak-anak kita. Yang kedua, dalam hadisnya itu disebutkan memberi nama yang baik. Ayuhassinasmuhu, artinya memberikan nama yang baik. Mengajarkan adab dan mengajarkan ilmu. Ya, adab dulu ya, sebelum ilmu itu adab dulu. Jadi inilah pesan yang paling penting pada orang tua. Samping tips-tips yang tadi itu, kita harus mempunyai pasangan, dan nanti kalau suatu saat anak kita juga mau menikah, carikanlah pasangan yang baik. Karena apa? Karena dia akan melahirkan anak-anak dari ibu yang baik, ibu yang paham tentang bagaimana mendidik anak, yang supaya anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Secara keseluruhan seperti itu. Jadi Bapak Ibu begini, ABHUM itu saya lihat ya, ini kacamata saya sebagai orang tua melihat ABHUM. ABHUM itu bayangkan aktivitasnya, di samping ada project, ada magang, ada live-in, ada backpacker, ada apalagi ya, portofolio dan lain-lain. Itu seabrek kegiatan itu memerlukan keikutsertaan kita sebagai orang tua. Dan diharapkan keikutsertaan kita itu bukan menjadi pengganggu ya, dalam situasi ABHUM sedang serius menangani bagaimana mendampingi anak-anak, karena kita tidak paham, kita tidak sefrekuensi,
Maka tiba-tiba kemudian kita mengatakan apa sih maksudnya ini? Bagaimana sih pelaksanaan ITEK? Jadi karena tadi itu kita tidak punya ukuran yang sama dalam menyikapi anak-anak kita. Bayangkan program project aja itu ada individu, ada kelas, ada kelompok, maksudnya ada tim, ada institusi, magang itu juga entah magang apa saja yang di HBM itu banyak sekali. Live in ada bahasa, ada sosial, ada teknologi, ya. Kemudian misalnya backpacker juga bukan di samping ke luar negeri, ada jelajah wilayah, ya. Kalau di Bogor HBM itu biasanya yang lokal itu ya Bogor, Bandung, Jakarta, Jabodetabek lah kira-kira begitu. Ada kampus tour, ada book sharing, ragam sekali. Tapi ragam aktivitas itu memang dalam rangka menajamkan mata kita untuk melihat sejauh mana anak ini menyenangi sesuatu dan dia merasa enjoy, 4E ya, menyenangi, dia merasa enjoy, dia merasa mudah melakukannya, dan dia merasa juga excellent, dari awal hasilnya selalu baik dan konsisten, dan terakhir dia merasa mendapatkan manfaat atau mendapatkan hasilnya dari apa yang dilakukan. 4E ini adalah kata kunci untuk mengembangkan pendidikan anak kita, mengembangkan karir anak kita. Begitu dia klop dengan 4E-nya, walaupun 4E itu sesuatu yang istimewa ya, kalau langsung bisa 4, tapi nggak mungkin lah. Biasanya dimulai dari 2 dulu. Kalau 2 dulu itu given lah ya. Yang enjoy dan isi itu given lah. Tapi kalau sudah masalah excellent itu bisa dilatih ya. Tapi kalau sempurna semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Artinya kita sudah menemukan jalan sukses anak kita dalam proses pendampingan kita dari mulai lahir sampai dia sekolah sampai kuliah, ketika dia tahu bagaimana menajamkan dan memilih karirnya, maka itu adalah bagi orang tua. Orang tua sudah menjalankan, insya Allah sudah kategori menjalankan amanah ini dengan baik. Saya bersyukur bertemu dengan Abah Rama Royani, orang tua kita, bersyukur bertemu juga dengan Abi Home sebagai orang tua dan sebagai sahabat. Dan hari ini saya masih bersyukur sekali karena saya masih dipercaya oleh teman-teman berkumpul dalam satu komunitas dalam rangka menyebarkan sadar bakat ya, membangun lingkungan sadar bakat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf nanti kalau ada yang kurang-kurang, kita bisa diskusikan di sesi tanya jawab. Atas kekurangan saya dan kelancangan saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan dong semuanya. Gak kedengeran ya. Bisa pakai ikon tepuk tangan. Ya, jazakallah khair Pak Berlin Purba, luar biasa. Dengan teori AIUEO, lagunya sudah ada Pak? Ditunggu lagunya. Semangat banget nih katanya. Jadi, alhamdulillah kita bisa melihat bahwa, tadi kata Pak Berlin, orang tua itu betul-betul hadir membersamai tanpa merecoki gitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, untuk tips detail ya langsung hubungi Pak Berlin nanti ya, karena luar biasanya Bu Ika ini, keluarga Pak Berlin ini dengan catatan lengkapnya itu dari kecil ya. Bu Ika mana? Setahu saya punya blog khusus yang tidak dipublish untuk menyimpan catatan perjalanan anak-anak. Dan luar biasanya ternyata membersamai sampai hari ini mereka ada selesai kuliah dan juga masih dalam proses kuliah. Terima kasih banyak Pak Berlin, daging banget, dan perjalanan serta sharingnya mudah-mudahan juga bisa ditiru ya. Dan hari ini kita juga akan belajar dari Bu Dina, kok bisa menularkan orang tua kayak Pak Berlin itu Bu Dina ya. Nah artinya Bu Dina sebagai owner AB Home, kami menunggu nih, para peserta menunggu bagaimana caranya nih para pemilik sekolah, kepala sekolah itu bisa menerapkan talent mapping di dalam kurikulum sekolah, plus juga orang tuanya itu bisa terbangun dan terlibat seperti Pak Berlin ini. Kami persilakan Bu Dina selama 35 menit. Masih di mute, Bu? Saya bukain apa? Sudah? Bu Ika bisa tolong di... Sudah Bu Dinas? Silakan.
Belum masuk, Bu. Bapak dan Ibu lain acara di sana? Ya, Belum. Belum masuk, Bu Dina? Sepertinya saya mendengar nama saya dipanggil. Bagaimana? Bukan. Bu Dina yang satunya, Bu. Ya. Sudah, Bu? Mungkin coba. Halo? Nah, sip. Oh, udah. Ya. Ya, saya share dulu ya materinya sebentar. Biar save dulu deh. Share dulu. Dah kelihatan? Halo. Terlihat, Bu, terlihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Bertemu lagi. Kalau ada yang tadi malam ketemu ya berarti ketemu lagi ya. Tadi malam dengan kelas FBE. FBE lalu hari ini TME, besok portofolio bakat. Ya bismillah lah. Mudah-mudahan ini ya Bapak dan Ibu nggak bosan ya. Saya juga menjaga mood ini supaya nggak bosan. Ternyata tumpuk-tumpuk acaranya. Dan saya hari ini sore ini dengan TM Point Bogor dan Bapak Ibu yang dari sister school-nya AB Home dan yang umum, terima kasih sudah hadir di sini. Ini open mind tentang TME. Saya nyebutnya TME ya, Talent Management in Education. Jadi mengelola talent di dunia pendidikan gitu ya TME. Sub ngomongnya itu tentang tips penerapan talent mapping di sekolah. Tadi Pak Berlin sudah menyampaikan ada AIUEO gitu ya. Itu untuk latihannya. Dan saya juga baru tahu tuh ya. Ada AIUEO, enak tuh. Ya, makasih tuh Pak Berlin. Simple aja gitu. Terus saya mau mulainya dari apa itu mulai ya, karena ada open mind TME gitu. Nah, apa itu TME? Talent Management in Education, berarti ada talent management in bidang yang lain. Saya mendedikasikan diri saya di pendidikan, khususnya di talent gitu. Jadi dan harus mengelola talent gitu. Lalu apa sih itu dari talent management in education? Itu serangkaian tahapan untuk mengelola. Jadi berarti tahapannya banyak. Tadi Pak Beri nyebutin banyak kan, ada macam-macam gitu. Jadi serangkaian tahapan, berangkai-rangkai berarti kan ya, mengelola talenta, mengelola bakat melalui program edukatif karena ada di education. Untuk apa? Untuk menghasilkan sosok yang nanti lekat, cinta, engage dengan karirnya. Nanti tinggal Bapak dan Ibu punya definisi ya terkait karir gitu. Dan itu beda, bukan hanya semata karir aktivitas yang berbayar ya. Aktivitas yang tidak berbayar itu juga karir. Ya, simpelnya gitu. Ya, tapi engage, tapi lekat, tapi cinta. Nah, ya apa yang harus kita lakukan terutama untuk anak-anak? Karena karirnya anak-anak adalah menjadi pelajar gitu, ya. Jadi anak-anak itu waktu saya di kelas bakat itu selalu ngomong, ada salah satu sesi judulnya tentang karir. Dan saya kasih definisi anak-anak itu karir, dan mereka sekarang mengerti kalau ditanya karirmu apa. Karir saya sekarang pelajar, artinya karir yang tidak dibayar. Ada karir yang berbayar. Nah, makanya orang ibu rumah tangga itu karir, tapi karir yang tidak dibayar. Gitu. Kenapa nggak dibayar? Nggak bisa bayarin, terlalu mahal gitu. Ya. Tuh. Jadi ada karir yang berbayar, ada karir yang tidak berbayar. Gitu. Nah, gimana caranya supaya lekat? Ternyata harus dikelola gitu. Nah, gitu. Terutama anak-anak yang sedang berkarir sebagai murid ya. Dan
Dan TME itu dapat menggunakan tool assessment, pakai tool assessment talent apa aja boleh gitu kalau di TME itu ya. Nggak pakai juga nggak masalah. Ya, tapi syaratnya bakat itu terkelola dan menghasilkan output TME yang tepat. Jadi kalau namanya TME nggak pakai alat ya nggak apa-apa, tapi harus ini tetap dikelola gitu, nggak pakai di assess, tetap dikelola, lalu outputnya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ya, dalam sesi open mind kali ini ya, dengan studi kasus yang di PKP MAB Home itu yang menggunakan toolsnya talent mapping. Ya, jadi teman-teman, bapak dan ibu semuanya boleh menggunakan alat apapun, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau declare menggunakan talent management berarti kan harus talentanya dikelola. Nah, dikelolanya itu ternyata manual Bu saya. Oh, manual ya nggak apa-apa, yang penting menghasilkan output, membuat anak itu menjadi engage dengan karirnya. Gitu ya. Dan saya selama di AP Home saya merasa lebih nyaman, lebih oke dengan talent mapping. Jadi kalau teman-teman semua Bapak dan Ibu yang lain bertanya hal yang lain, saya nggak bisa jelasin gitu ya. Terus, nah kenapa pakai talent mapping? Ya tadi jawabannya karena bisanya itu sih, gitu. Ya karena bisanya talent mapping. Tapi kalau kayak gitu berarti bisanya di sebelah mana gitu? Yang mananya kalau sama-sama bisa talent mapping? Ya tadi Pak Beri udah bilang tuh bahwa talent mapping itu bukan dia bisa 2 dimensi sebagai alat tes bakat dan sebagai konsep bakat. Ya, jadi bisa sebagai untuk alat tes, bisa juga sebagai konsep dan itulah talent mapping. Jadi kalau anak-anak yang belum bisa dites di sekolahnya Bapak dan Ibu semua mungkin sekolahnya TK, SD, SMP belum bisa dites yang TMA, talent mapping assessment yang lengkap, ya. Andai nggak bisa anaknya belum bisa baca SD gitu ya, belum bisa baca atau TK apalagi, berarti dikelolanya, talentnya dikelola nggak pakai tools kan berarti kalau pakai TM nggak pakai alatnya tapi pakai konsepnya. Jadi tugasnya Bapak dan Ibu guru sekarang yang ini kan semua sister school ya, itu memahami konsep minimal kalau murid-muridnya belum masanya di tes TM yang penuh. Dan di alat tes bakat di TM itu, di talent mapping itu ada 3. Ya kan, ada 3. Satu yang SWA assessment, yang kedua pakai ST30, yang ketiga pakai yang lengkap TMA. SWA assessment itu bisa dipakai untuk dengan lisan ya ke anak-anak suruh ngisi, tapi guru harus punya ilmu pedagogik yang bagus supaya menyampaikannya itu mudah, anak ngerti, itu anak SD bisa. Ya. Tapi kalau saya untuk SD tidak menerapkan itu, nanti saya jelasin SD-nya gimana gitu ya. Oh, untuk SMP pakai ST30 itu yang ada di AB Home. Anaknya belum dites TM. Ya. Terus untuk SMA semester 1 akhir baru di tes TMA. Artinya usianya 15 atau 15,5. Ya, gitu. Baru dites talent mapping yang lengkap. Jadi bukan sebagai alat untuk masuk AB Home, enggak. Nah, ketika belum dites, anak-anak itu belum tes karena belum cukup umurnya dan nggak usah dipaksain, soalnya susah, gitu. Pakailah konsepnya, konsep bakatnya untuk mendampingi anak-anak, gitu. Dan ajak orang tua, ya, gitu. Dan makanya talent mapping di sekolah itu untuk anak, bisa untuk guru, bisa untuk orang tua, bisa untuk manajemen. Ya. Jadi bisa lengkap tuh. Menjadi lingkungan yang kondusif sadar bakat. Gitu. Anak oke, ngerti TM, ngerti dirinya,
guru oke mendampingi, ngerti dirinya dan mendampingi anak-anak dengan tools yang sama, konsep yang sama. Orang tua bagus banget kalau seperti Pak Berlin, Bu Nastiti dan semua teman-teman di TM Point Bogor itu santri-santri TM yang juga orang tua ABHOM. Dan itu yang membuat suasana itu menjadi nyambung karena di rumah, di sekolah, dengan guru ketemu dengan teman-teman ya sama bahasannya. Itu menjadi lingkungan yang sadar bakat gitu. Dan manajemen ya untuk mengelola talentnya gitu ya. Gitu. Itu ke talent mapping di sekolah. Dan apa saja yang dilakukan, misal gini, untuk manajemen, talent mapping untuk manajemen ya, teman-teman yang sekarang direktur, kepala sekolah, atau bagian dari manajemen sekolah, tim ya, tim manajemen sekolah. TM itu untuk pengelola sekolah, pemangku keputusan, guru, senior, manajer, dan lain-lain. Ya, dan sebaiknya sudah asesmen yang full, gitu. Ya, membahas pengelolaan sekolah dengan sistem string based school management (SBSM). Ini nanti ada e-course-nya ya kalau ini ya, gitu ya, SBSM. Mungkin ya materinya sudah ada, belum rekaman, belum sempat rekaman, gitu. Nanti di e-course tuh kalau strength based school management, bagaimana mengelola manajemen sekolah, tim, baik guru, semua sivitas akademik sekolah itu berbasisnya kekuatan, bukan hanya basis kompetensi, tapi basisnya kekuatan. Nah, ya itu TM untuk manajemen itu. Lalu kalau untuk teacher, berarti TM for teacher itu berarti untuk guru dan staff. Berarti minimal asesmennya ST30. Lalu pelan-pelan diarahkan ke TM sesuai dengan budget sekolah. Kalau belum, jangankan ini ya, jangankan tes, konsep aja bisa kan. Ya berarti manajemennya harus benar-benar paham konsep. Gitu. Kalau Bapak dan Ibu pengen sekolahnya itu memang menggunakan talent mapping, maka menjadi sebuah syarat gitu kalau memahami konsep TM. Karena gini, karena nggak pakai tes juga bisa gitu, konsepnya asal kena gitu. Jadi kalau Bu mau menerapkan TM tapi kok mahal ya? Ya enggak, kalau mau belajar, yang belajar satu aja, tapi pahami konsepnya sampai dalam, lalu share, lalu bagi pelan-pelan. Dan nggak pakai tes bisa kan? Karena kan bisa konsepnya aja. Dan ada tes yang gratis, wah assessment gratis, ST30 gratis. Nanti perlahan kalau memang dia tim yang memang handal, yang layak menjadi tim inti, yang dia menjadi supporter harian, ya pakai TM, baru keluarkan budget. Gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba di TM, enggak, kalau saya enggak. Saya di tim ABHOM itu volunteer gitu, belum. Masih saya dampingi dengan konsep TM saja dan ST30. TM nanti saya lihat berapa bulan sama seperti murid. Berapa bulan setelah beraktivitas, kenal, ini baru tes TM. Diisi dulu ya gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk seleksi murid kalau saya. Kalau untuk guru saya juga bukan untuk seleksi guru karena kalau masuk di ABM itu volunteer dulu. Dia beraktivitas dulu. Gitu. Jadi belum. Nanti kalau sudah volunteer kan mana yang ABM butuhkan dan dia bisa ya sudah masuk aja gitu. Ya. Dan yang di situ berarti kalau sudah tes membahas personal branding, konsep diri dan peran dikaitkan dengan bakat gitu. Tapi kalau sekolah itu sudah pakai konsep SBSM, bahkan dengan menerapkan konsep saja, nggak pakai tes TM, itu sudah bisa diarahkan. Dia sudah mengerti bahwa, oh Bu ini ya, saya ke sini dong Bu, saya minta ini gitu. Ya. Dan sebelum itu misal diarahkan pindah ke bidang yang lain gitu, itu enak ngomongnya. Saya baru semester ini karena ada sekolah fitrah, di ABM kan baru ada sekolah fitrah itu. TK.
dan dengan mudah sekali, tanda kutip ya, saya bilang dengan mudah sekali, nggak pakai baper, nggak pakai yang biasanya guru itu pada takut positioning gitu ya. Dan saya bilang ini, Mbak Ade kan bagus tuh di ngurusin anak-anak, karena Ibu lihat kan kalau anak-anak magang, anak-anak aktivitas anak-anak yang kecil itu dia lebih nyaman, kelihatan gitu. Artinya punya konsep TM di situ, kekuatannya di situ. Nanti pindah ya ke jadi yang dampingi sekolah fitrah level 1. Oh, saya Bu. Iya, mau nggak? Dan pernah sekolah kan di situ. Iya, Bu. Nah, seneng deh. Saya lihatnya tuh seneng aja gitu. Yang dulunya kayaknya sakit-sakit, sekarang jarang. Padahal lebih jauh ke Dramaga. Gitu. Jadi menjadi apa ya, kalau saya dilihat dulu baru diarahkan. Gitu. Terus membahas bagaimana mendeliver TM ke siswa untuk merancang program. Ya, TM for Teacher itu gimana caranya dia mendeliver talent mapping itu, mendampingi anak-anak untuk merancang program, untuk ketika misal ABHOM itu live in, backpacker, kan dia masih ada assessment TM di situ, di dalamnya. Anak-anak kan selalu ada hari keberapa gitu setelah beraktivitas, lalu dia kasih form kosongan TM, lalu anak-anak ngisi. Meskipun saya suruh ngisi aja apa yang dia nikmati di situ gitu. Baik di Malaysia waktu KL, backpacker di KL, sesibuk apapun gitu. Maupun kemarin di Jember, di Tanoker, tetap aja ada TM-nya gitu. Dan itu kadang saya nggak nyuruh gitu. Guru sudah tahu, Bu, pakai ini ya. Enaknya seharian atau berapa kali, Bu? Nah, sudah nanyanya tuh udah frekuensinya, nggak nanya penting nggak ya, nggak gitu. Itu karena pengelolaan sekolahnya sistemnya SPSM gitu. Sudah langsung gitu ya. Kemudian kalau TM for Student TK SD gitu ya, untuk deteksi keberminatan. Ya sekali lagi nggak usah dites kan, berarti pakai konsep. Gurunya yang ngerti konsep. Gurunya ajarin gitu. Kemudian untuk SMP kelas 3 pemilihan model sekolah lanjutan atas, apakah dia SMK, apakah dia SMA umum, apakah homeschooling, ya terserah aja. Deteksi minat dan bakat, sudah mulai masuk minat dan bakat. Kalau TK SD itu keberminatan, hobi saja gitu. Ya, hobi yang ya keberminatan saja, belum mengarah ke berbakat gitu. Keberbakatan itu mulai SMP. SMA ini untuk pemilihan jurusan kuliah, untuk mulai fokus pada karir di mana, apakah dia entrepreneur, apakah dia spesialis, ataukah dia akademisi. Ya, akademisi itu banyak tuh. Dia mau kemana gitu jurusannya. Untuk mahasiswa untuk pengembangan karir ya, student ya, dia untuk pengembangan karir dia. Gitu. Nah, itu jadi TM untuk di pendidikan tuh luas ya. Apalagi ya ini TM for Parents. Tadi contohnya tuh Pak Berin sudah kena program TM for Parent di ABHOM. Meskipun saya nggak pernah ngomong, ini program ya bapak-bapak, ibu-ibu kan nggak pernah gitu ya Pak Berlin. Nggak pernah ada. Nggak pernah juga wajib. Nggak ada wajib-wajib di ABHOM itu hanya rukun iman, rukun Islam. Yang lainnya nggak ada wajib. Karena kalau wajib itu datangnya terpaksa, terus apa. Buat saya untuk mengembangkan diri itu nggak harus dipaksa. Gitu. Bu, orangnya sedikit dong. Ya nggak apa-apa kan. Mungkin karena saya introvert ya, jadi saya nggak terlalu, orangnya sedikit ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Tapi jadi gitu. Ya, dan itu menjadi dinikmati. Ya gitu. Jadi TM for Parent itu tujuannya itu mengenal konsep minat dan bakat. Ya. Jadi saya ngoceh ke orang tua, di orang tua SD saya rutin di kelas portofolio bakat, rutin sebulan sekali, hanya sebulan sekali. Lagi-lagi nggak wajib. Nggak wajib. Dan orang tua SD itu, ya nggak saya suruh tes TM, ngapain. Kalau mau ya boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Nggak harus wajib. R2 SMA ya nggak ada. Tapi begitu kenal anaknya, mulai
anaknya mulai ngajak ngomong tentang, mungkin ya ngajak ngomong tentang bakat atau nanya apa gitu, mungkin malu sendiri kalau kok nggak ngerti ya, kok nggak nyambung ya dengan yang sekolah gitu ya. Kasihan anak kan kayak ngoceh sendiri, nggak ditangkep gitu. Nah gitu. Terus diajak orang tua itu merancang karir anak sejak dini, kemudian merancang program aktivitas produktif untuk anak bersinergi dengan aktivitas sekolah atau mandiri. Jadi orang tua itu diharapkan dan menjadi mandiri gitu. Dia bisa dengan anaknya sendiri pergi kemana, kemudian dia melanjutkan aktivitas yang dirancang oleh ABHOM, ya boleh gitu. Dan yang paling penting engage dengan sekolah. Saya punya, ya belum studi sih, masih catatan gitu. Orang tua yang care dengan program sekolah, itu anaknya bahagia. Nggak masalah pinter ya, nggak penting itu menurut saya. Penting itu bahagia. Ketika dia bahagia maka otomatis pinter. Karena kan ilmunya masuk. Gitu. Jadi dimulai dengan orang tua yang engage dengan sekolah. Gitu. Dan mungkin nanti Bapak dan Ibu boleh nanya Pak Berlin, di ABHOM itu gimana caranya bisa menjadi apa kewajiban-kewajiban terkait TM. Yang tadi ya nggak tes itu nggak wajib. Apa yang wajib? Ya nggak ada. Ya saya ngoceh aja di grup WA gitu. Ditanggapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak tahu ya, saya gitu aja. Tapi yang penting anak itu menjadi orang tua menjadi punya rapot terkait anaknya sebelum terima rapot. Jadi sebelum terima rapot sudah, Ibu anak saya kok jadi gini, anak saya jadi gini. Itu rapot sebenarnya kan. Nggak usah nunggu rapot semesteran titik mangsa. Sudah terima rapot duluan. Udah, oh Bu, tadi anak-anak pulang live in dari Jember. Ada satu orang tua bilang, terima kasih Bu Dina, alhamdulillah anak saya semua gulmanya sudah tercabut. Semua gulmanya. Alhamdulillah dong. Dicabutin sama anaknya sendiri. Gitu. Ya. Nah, sekarang gimana prakteknya? Nanti Bapak Ibu silahkan nanya ya, bertanya ya, nanti supaya lebih clear sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya. Ini kan dari sisi satu sisi ya, saya dan Pak Berlin dari sisi studi kasus gitu ya. Gimana prakteknya? Caranya praktek Bapak dan Ibu itu nggak akan sama satu sekolah dengan sekolah lain. Bapak dan Ibu, teman-teman semua harus lihat visi dan misi sekolah. Fokus bakat enggak gitu. Ya. Lalu output apa yang dijanjikan ke orang tua? Ini harus dicek. Ya. Kemudian tentukan skala prioritas dan teknisnya. Kan tadi kan ada manajemen, ada guru, ada murid, orang tua. Nah, skala prioritasnya di mana? Lalu teknisnya mana gitu. Untuk menerapkan TM di sekolah. Jadi harus punya skala prioritas. Jadi apakah guru semua saya tes TM? Gitu? Apakah murid harus gitu? Apakah orang tua? Nah, itu lihat kembali naik ke atas. Visi dan misi sekolahnya apa gitu. Lalu baru lihat teknisnya, caranya. Seperti apa. Ya, kemudian setting tim. Ya, setting tim. Timnya itu tim inti, tim mandiri, tim internal sekolah, ya mandiri gitu. Misal saya hanya dengan tim ABHOM, guru, udah itu aja. Atau bisa juga setting timnya untuk mempraktekkan TM di sekolah, itu apakah berpartner, bisnis partner dengan siapa gitu, dengan komite sekolah kah, volunteer kah, bisnis partner dengan lead pro kah, atau dengan consulting siapa gitu, ya. Nah kalau ABHOM dengan ini TM Point Bogor, ya kalau ABHOM ini nggak berpartner ABHOM. TM-nya di ABHOM itu diterapkannya tim mandiri, tim internal sekolah, iya ada untuk murid ya. Terus berpartner dengan TM Point Bogor khususnya untuk orang tua. Karena orang tua itu kayaknya ya lebih oke
kalau tanpa intervensi fasil. Lebih oke antar orang tua gitu. Sesama orang tua, tua-tua semua. Gitu. Kan sudah apa ya? Tanda kutip keluh kesahnya, gagal suksesnya itu setara gitu. Tapi kalau guru itu menjadi tidak enak nyampein ke orang tua. Gitu. Tapi guru enak tuh kalau ke murid. Kamu ini. Tapi kalau Fasil, apalagi Fasil Abeum itu kan low profile ya orangnya. Nggak enakan itu sama orang tua. Nanti Pak Nurnya gini kan nggak enakan. Jadi udahlah kalau untuk ngopeni orang tua, TM-nya orang tua harus ada TM point. TM point Bogor. Dulu saya pernah diskusi dengan lead pro ya. Tapi lama-lama kayaknya lead pro tuh sibuk banget orangnya nggak banyak gitu kan. Terus kayaknya kok tinggi banget gitu ya. Dan mungkin nggak nyambung karena lead pro itu dengan organisasi, dengan perusahaan. Ini kan pendidikan. Ya berarti harus dibikin sendiri. Dan bikinnya alhamdulillah dengan TM Point Bogor pelan-pelan dulu hanya internal orang tua, dan kerennya Pak Berlin dan teman-teman semua itu mau tuh dibawa ke sekolah-sekolah lain. Mulai sekarang sekolah-sekolah lain. Dan teman-teman sister school, kalau butuh bantuan untuk menaklukkan orang tua, supaya orang tua itu tidak ada komplain, nah ini harus dengan TM Point Bogor itu, keren tuh, nggak ada komplain jadinya. Sehingga kan auranya kan sama ya orang tua gitu. Itu. Dan itu menurut saya lebih nyaman gitu. Saya juga dengan teman-teman TM Point Bogor itu yang notabene orang tua gitu. Menjadi partner, benar-benar partner. Ya kita olo-oloan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Fasil kayaknya nggak bisa gitu. Jadi ya sudahlah. Fasil itu support kalau mendampingi apa. Nanti teman-teman sister school kalau ada kesulitan pingin sekolahnya tanpa komplain. Nah, kayaknya harus dengan TM Point Bogor ya nggak Pak Berlin. Gitu. Gimana cara menaklukkan orang tua? Nah, caranya masukkan itu memahami bakatnya anak dengan lewat orang tua. Itu yang saya rasakan. Dan terima kasih buat teman-teman TM Point Bogor yang nggak pernah komplain. Nggak tahu kalau di dalam buku diary-nya, banyak banget. Gitu. Tapi sudah pada lulus sih ya, alhamdulillah. Tinggal Bu Nastiti tinggal 1, tenang aja. Nah, kalau tadi dilihat saya bilang visi Abeum tuh. Lihat nih, kenapa bobotnya nanti ya saya liatin bobotnya di Abeum tuh ke anak itu penting karena kita itu kami itu visinya itu ada potensi, ngomong potensi. Menyiapkan generasi mandiri sesuai dengan potensi. Kalau udah ngomong potensi kan itu janji ya. Dan harus ditepati gitu. Misinya masuk lagi ke sini. Tuh potensi lagi. Berarti kan harus dipenuhi ini janji ini gitu. Nah, mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis karakter dan potensi yang fokus pada karir individu. Mau nggak mau, berarti saya harus punya satu tools yang kami semua itu harus paham banget karena janjinya itu gitu. Dan mau nggak mau harus cari partner gimana caranya nggak orang tua itu nggak pada komplain, gimana caranya gitu. Oh, caranya kalau orang tua itu diketemukan dengan orang tua berarti harus berpartner gitu. Gitu. Ya. Nah, targetnya itu juga gini. Potensi lagi. Jadi ada kata-kata potensi semua kan? Ini dibikinnya tahun 2015. Sampai sekarang belum berubah karena masih relevan. Kan visi, misi, target itu boleh berubah. Yang nggak boleh berubah kan Al-Quran hadis ya. Jadi boleh berubah. Tapi sepanjang 2015 sampai sekarang itu masih lekat, masih tetap yang ini dan ya oke saja gitu. Tapi semuanya ada kata-kata potensi. Visinya ada, misinya ada, targetnya ada. Berarti benar-benar harus menguasai ilmu tentang talent gitu ya.
Dan bagaimana supaya talent management in education itu benar-benar ada diterapkan di AB Home. Dan ternyata tidak bisa kalau nggak berbagi peran. Karena sibuknya minta ampun. Dengan murid, ya sibuk banget tuh. Ya, makanya prioritas TM di AB Home itu, nanti Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang sister school, lihat lagi visi misinya, janjinya apa ke orang tua, lalu TM itu, talent mapping itu menjadi prioritas keberapa di visi, misi, dan target, lalu siapa gitu. Nah, kalau kami di AB Home itu, prioritas TM itu karena semuanya tadi ada, berarti murid tuh harus penuh gitu ya. Berarti harus concern, makanya ke orang tua nggak sempet lagi tuh Fasil kami itu bikin sesi-sesi dengan orang tua itu nggak sempet, maka butuh SOS nih, SOS-nya dengan orang tua yaitu dengan TM Point Bogor. Karena penting kalau sudah janji kan berarti janjinya kan ke orang tua dan ke murid ya. Oke, kalau ke murid berarti saya dan tim yang 100% harus dedicated ke situ. Nah, untuk ke orang tua, ya ini butuh SOS, butuh bantuan. Nah, supaya oke, janjinya terpenuhi, cari partner. Bapak dan Ibu kalau punya janji seperti itu ke orang tua juga, dan secara energi itu habis ke murid, cari partner. Ya. Dan Pak Berlin, Bu Nastiti, Bu Iin, Pak Arif, Bu Ika, Bu Dwi, Bu Widya, Bu Ana, Pak Sarwo, siap itu. Dan dengan pengalamannya sebagai orang tua, ya insya Allah bisa. Ya, ya kalau sister school harganya miring lah ya Pak Berlin ya. Ini udah dijanji nih, udah ditagih. Jadi asal untuk bina orang tua, tapi guru juga oke, bisa ya. Buktinya nih kemarin bulan lalu kami itu TM Point Bogor ke Sekolah Alam Purwakarta. Dan kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu, saya lupa. Yang dengan Al-Akhdar itu guru kan? Dan alhamdulillah pada puas, berarti para orang tua ini udah jadi guru nih. Udah naik kelas, nggak cuma partnernya orang tua, partnernya guru. Karena yang di Sekolah Alam Purwakarta itu oke gitu ya, testimoninya ke saya Bu Dina, orang tuanya itu keren ya walaupun nggak dampingi guru, tapi bisa ini ke guru. Ya karena konsep TM-nya mateng gitu ya. Jadi teman-teman sister school kalau punya janji dengan divisi misi dan targetnya itu ada terkait dengan bakat dan potensi, yuk dipenuhi janjinya sehingga itu menjadi harmoni dengan orang tua, ya, gitu. Dan insya Allah teman-teman di TM Point Bogor maulah, harganya miring lah, dimiringin. Tapi kalau di flyer luar nanti beda ya, jangan lihat flyer luar, flyer dalam. Ngomong dulu ke Pak Setio, kan di grupnya Sister School kan Pak Setio tuh ngomong, Pak, sekolah saya mau dong Pak, orang tuanya yang singa-singa itu biar jadi lembut-lembut, jadi kucing gitu yang menyenangkan. Tapi kucing tapi garang ini orang tua TM Point Bogor itu keren. Ya, dan untuk manajemen saya sedikit nggak terlalu banyak, bahkan tidak punya sesi khusus dengan guru itu karena langsung masuk di praktikal, masuk ketika mendampingi murid langsung ini TM-nya ini langsung ke situ. Dan ini PR banget buat saya untuk lebih fokus lagi ke guru-guru di Fasil AB Home. Ya sekali lagi karena waktunya habis buat murid asli itu. Ya. Sesekali itu saya kalau mendampingi itu ini TM-nya ini gitu. Jadi walk in training ceritanya gitu. Ya, jadi bisa jadi teman-teman sister school dan teman-teman yang lain, Bapak dan Ibu dari yang umum, bisa jadi Bu prioritas kami itu orang tua, Bu prioritas kami itu guru dulu baru nanti ke murid lebih lancar, nggak masalah. Yang mana dulu gitu ya. Nah, dilihat. Ini kalau di AB Home, kok sudah satu lagi nih slide-nya. Kalau di AB Home untuk SD TM-nya itu nggak ada tes, ya kan? Nggak ada tes, anaknya masih SD.
adanya itu kelas portofolio bakat orang tuanya. Anaknya main-main. Pokoknya anaknya main-main. Orang tuanya mungkin suatu saat, nggak tahu nih, mungkin akan ada orang tua SD yang jago-jago kayak ini nih, kayak Bu Nastiti, kayak teman-teman TM Point Bogor. Mungkin 2-3 tahun lagi, insya Allah. Karena mereka setiap bulan tuh lebih intensif daripada teman-teman TM Point Bogor tuh. Karena tiap bulan tuh. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan portofolio bakat itu judul kelas besok saya ada 1:30, biasanya itu 1:30 sampai 2:30. Tapi biasa molor tuh sampai asar gitu. Pada antusias nanya karena studi kasusnya anaknya dan di sekolah fitrah. Itu portofolio bakat nanti mereka portofolionya di capture yang AIUE-nya Pak Berlin tadi, kalau di SD-nya AB Home baik sekolah fitrah maupun yang paket A itu pakai My Talent. Nanti keluarnya portofolio bakat level 1. Preliminary gitu. Besok ada kelasnya My Talent. Itu nggak bayar. My Talent kalau di umum bayar ya 500.000. Kalau di paket A dan di mana itu sekolah fitrah gratis. Gitu. Nah, untuk SMP portofolio bakat lagi, anaknya ditesnya ST30 dengan pendampingannya guru yang dampingi Pak Setio ini. Ya, mereka akan ada presentasi aktivitasnya setiap semester dan tidak wajib. Siapa yang mau, tapi rata-rata hampir 85% tuh kata Pak Setio itu rebutan pengen Pak, aku mau presentasi. Dan orang tua SD, baik SD yang sekolah fitrah maupun paket A, itu kalau di AB Home, mereka yang bikin portofolio bakatnya. Sebelum ada My Talent ya. Sebelum ada My Talent, mereka bikin, lalu mereka yang presentasikan. Nanti kalau setelah ada My Talent, dia akan otomatis dapat sertifikat dan portofolio bakatnya. Dan mereka bisa nanya di sesi webinarnya nanti gitu. Nggak perlu presentasi lagi kayaknya karena sudah capture di web ya, di web system. Kalau untuk SMA portofolio bakat dikaitkan dengan project talent based project dan mandiri tes TM. Lalu setiap bulannya ada yang namanya kelas bakat dengan saya. Mereka tes TM tapi tes TM-nya tidak dibacakan ya. Saya nggak ada sesi membacakan hasil tes TM-nya anak-anak SMA itu. Tapi dibahas di setiap bulan dengan pakai konteks aktivitas yang dia kerjakan, lalu masuk ke materi TM. Misal gini. Kemarin pulang backpacker, lalu gini, teman-teman coba, ketika kalian pulang backpacker, Ibu akan jelaskan tentang klaster bakat influencing. Saya jelasin tuh, klaster bakat influencing itu apa, mulai dari komen, aktivator, misal gitu ya, signifikan, wu, dan lain-lain gitu. Saya jelasin definisinya, lalu setelah definisi itu, saya minta anak-anak lihat hasil TM-nya, lalu mereka angkat tangan. Bu, aku bener nih, waktu aku di KL, rasanya aktivator itu bener merah, Bu. Karena aku nggak sabar pengen lihat ke sana tanpa lihat peta gitu. Bahkan tanpa lihat rundown ini jatahnya kemana. Berarti itu Bu yang namanya aktivator gitu. Jadi mengkonfirmasi hasil TM-nya dengan aktual. Sehingga anak-anak itu nggak perlu dihafalin, anak-anak itu langsung kalau kelas bakat ya langsung datang, saya bahas apa nanti kontak. Kalau besok bulan depan jelas yang akan dibahas live in Tanoker. Misal klaster striving di sebelah mana tuh yang kalian sinyalnya ada. Cocok nggak dengan hasil TM-mu begitu ya. Dan itu menurut saya lebih realistis dan anak-anak menjadi TM itu jadi melekat di dia gitu. Jadi melekat bukan kayak habis tes ya sudah gitu. Gitu. Ya. Seperti itu penerapan
di SD, SMP, SMA sama seperti TK portofolio bakat My Talent juga sama. Untuk orang tua sama seperti yang Pak Berlin sampaikan tadi, sesekali ada pertemuan, tapi itu pun dihandle oleh teman-teman di TM Poin Bogor, orang tua murid gitu ya. Ya. Itu dari saya jam 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Narasumber kita hari ini semua on time semua. Ya on time ya. Ya kan biar pertanyaannya Bu. Biar banyak. Iya. Bu Dina terima kasih banyak. Alhamdulillah tadi sudah digambarkan ya. Kita dari sisi manajemen berarti kembali lagi kita melihat visi misi sekolah dan juga target, dan kita berpegang pada itu ya Bu ya. Dan juga bagaimana kita bisa memprioritaskan pembagian apa tadi TM tadi dari mulai manajemen, guru, orang tua, dan itu semua pilihan dari masing-masing sekolah. Baik Bapak dan Ibu semua, sekarang ini waktunya ada sesi 30 menit ya. Sesi 30 menit untuk bisa Bapak dan Ibu bertanya. Silakan raise hand. Wah, ini raise hand kelihatan nggak Bu Ika, tolong ya bantu ya untuk melihat siapa yang mau bertanya. Ini Bu Syarah dulu, ini yang saya lihat ya. Bu Syarah, silakan Bu Syarah. Setelah itu saya masuk dulu ke chat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Berlin, Bu Dina. Saya Syarah. Saya masih orang tua sih Bu, nggak punya, ya belum punya sekolah dan lain-lain. Sebetulnya penasaran, apakah memungkinkan kalau misalnya kita mengaplikasikan TM ini dengan portofolio dan lain sebagainya untuk anak-anak yang sekolahnya memang tidak fokus di bakat gitu Bu. Karena kalau misalnya mengingat mereka sekolah aja udah lumayan padat ya, dan kalau nggak sinergi itu kan ini ya, jadi maksudnya kita mau minta tolong sama gurunya juga misalnya pas rapot atau apa gitu, minta konsultasi kira-kira yang terlihat enjoy dan easy kalau misalnya di sekolah itu apa, ya guru-gurunya juga kesulitan gitu. Nah, memungkinkan nggak sih Bu gitu, atau ada misalnya tips atau kiat-kiat biar kita bisa tetap mengaplikasikan TM-nya gitu walaupun sekolah tidak fokus pada bakat gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Ya, silakan Bu Dina langsung dijawab dulu. Oke, sebenarnya saya mau Pak Berlin yang jawab dulu nih. Iya, Karena boleh. menerapkan TM di rumah kan? Karena Iya. sekolahnya tidak menerapkan fokus bakat gitu kan. Padahal Iya. anaknya punya bakat tuh. Ya Iya. kan? Nah, boleh Pak Berlin dulu. Oke. Baik, makasih Bu Dina. Seperti yang saya jelaskan di awal dari tips-tips yang tadi itu, kiat-kiat yang tadi itu, belajar dari pengalaman kami, memang dulu alhamdulillahnya anak kami kan sekolahnya di sekolah alam Bu ya. Jadi kegiatannya itu sangat banyak juga seperti di AB Home begitu. Bukan sekolah umum formal yang akademiknya itu nyaris hampir 90% gitu ya. Tapi sebenarnya seperti saya merujuk apa yang disampaikan Bu Dina sebenarnya, bahwa nggak apa-apa sekolah masih belum menerapkan proses pembelajaran berbasis bakat gitu. Tapi yang paling penting adalah kita orang tua ini mau untuk belajar memahami tentang konsep bakat. Jadi itu kata kunci ya. Kenapa tadi di poin poin tips yang strategis tadi itu ya, orang tua memahami konsep bakat. Walaupun nanti terserah konsep bakat yang versi mana gitu ya. Kalau versi talent mapping ya belajarlah tentang memahami tentang konsep bakat versinya talent mapping. Bu Dina tadi sudah memberikan kemudahan dengan mencontohkan bahwa SWA itu apa ya? SWA itu 7 work activity ya. Area. Ya, area. Itu kan sebenarnya sederhana gitu. Tinggal ketika kita belajar SWA, ini saya mohon maaf ini agak teknis juga nih. Ketika kita belajar SWA itu kan aktivitas itu cuma dibagi dua. Orang seneng
anak itu senang bertemu dengan orang, berhubungan dan bertemu orang, atau anak memang tidak suka berhubungan dan atau bertemu orang. Itu saja. Ketika senang bertemu orang, ini konsep dasarnya ya. Ketika senang bertemu orang, pilihannya ketika dia bertemu berinteraksi, cara berinteraksi dia itu suka memerintah, atau dalam konteks bekerja sama, atau dalam konteks senang menjadi support system atau melayani. Ketika kita melihat anak-anak seperti itu, maka kita bisa nanti membuat presentasi-presentasi setelah kita membuat catatan banyak di rumah berdasarkan apa yang tadi saya sebut, diamati, kemudian dipotret gitu ya. Oh, ternyata kalau ketemu orang, ketemu nenek, ketemu lingkungan baru, ketemu teman sekolah, ketemu siapapun itu, cara dia berinteraksi itu akan kelihatan. Itu contoh ya, misalnya ketika kita memotretnya dari kacamata berinteraksi. Tapi ketika kita melihat tidak suka bertemu orang, lebih cenderung bekerja sendiri, cenderung mandiri gitu ya dan sebagainya, itu kan tinggal dilihat apakah dia senang mikir atau malah dia senang mengotak-atik, bekerja ya, mengoperasikan sesuatu gitu ya, daripada dia pakai mikir. Nah, itu nanti bahasanya juga tinggal dipelajari. Misalnya, oh kalau senang mikir gitu ya, tapi mikirnya mikir yang eksak-eksak, yang pasti-pasti, yang logis-logis, yang anak ini ngomongnya teratur, tertata, sistematis. Oh, kalau ngomong dia begitu, bisa jadi dia punya kemampuan bakat otak kiri. Itu dicatat, lagi-lagi dicatat sebagai data kita. Sehingga nanti kita punya data yang minimal punya data yang data kasarnya dulu seperti itu. Atau jangan-jangan memang orangnya kurang mikirnya, bukan berarti nggak mikir ya, kurang mikirnya. Tapi kalau disuruh kerja, disuruh bantuin, disuruh menyelesaikan sebuah pekerjaan, itu dia sangat cepat. Tidak pernah menolak, bahkan selalu ingin bekerja, mau apa lagi. Nah, catatan seperti itu kan dari proses pengamatan dicatatkan, walaupun dia di sekolahnya akademik semua. Jadi fungsi kita orang tua harus berfungsi juga sebagai observer tadi itu, sebagai observer, orang yang terus membantu mengamati. Jadi kalau kita sudah, itu kan baru SUA, belum lagi kata Bu Dina tadi kan ada yang konsep ST30. Itu aja pelajari dulu yang paling sederhana. Nah, kalau nanti sudah pada TMA itu sudah agak dalam lah ya. Nah, catatan-catatan kecil seperti itu yang kemudian kita klasifikasikan, nanti suatu saat Ibu mungkin bertemu untuk mendiskusikan pada orang yang paham tentang cerita catatan Ibu tadi itu, sehingga nanti Ibu pelan-pelan karena sudah tahu konsepnya, pelan-pelan Ibu akan memahami anak Ibu tanpa harus dia pindah sekolah, karena bukan urusan sekolah, itu urusan lain gitu ya. Kalau nggak ketemu pada sekolah yang sama dengan ABHUM begitu, atau sama seperti sekolah alam ya, ini jaringan sekolah alam kan juga kebanyakan juga pakai TM ya, itu ya nggak apa-apa juga gitu, jangan paksain juga untuk memaksa, apalagi kalau dikaitkan dengan keuangan dan sebagainya. Jadi itu sih Bu kalau jawaban saya. Jadi pelajarilah oleh orang tuanya konsepnya, kemudian belajar sedikit tentang bagaimana melihat klaster-klaster perilaku atau aktivitas anak itu, kemudian kita catatkan. Kayak semacam jurnal harian kita gitu. Nanti kalau Ibu nggak paham, Ibulah yang belajar kepada maestronya atau kepada trainernya atau kepada praktisi dan santri-santri yang dibutuhkan untuk diajak diskusi. Itu catatan sementara sih Bu. Silakan Bu Dina mungkin mau nambahin. Ya, gini Ibu tadi kan bukan orang tua ya. Bukan sekolah, orang tua ya. Nah gini, jadi tetap aja Bu, kalau sekolah itu ada dua ya, ada dua. Sekolah yang fokus bakat. Nah, sekolah yang fokus bakat tuh gini. Berarti anaknya itu memang murid-muridnya itu sudah fokusnya bisnis, bakat bisnis, udah bola, udah masak, itu sekolah yang fokus bakat tuh. Artinya benihnya masuknya udah benih yang sudah pinter bola masuk di sekolah bola. Benihnya yang dia memang sekolah fokus bakat tuh misal anaknya udah pinter masak gitu, ya udah sekolahin ke ya, tata boga gitu. Ya itu sekolah fokus bakat. Anaknya yang memang secara hafal Qur'annya bagus banget dan dia nikmat banget, berarti harusnya dimasukkan sekolah fokus bakat yang tahfiz, hafiz, pesantren gitu. Nah, jangan masukkan anak yang
Itu sekolah fokus bakat ya. Tapi anaknya nggak berbakat dengan Al-Quran, hafalannya nggak mau gitu, kepaksa gitu, akhirnya menjadi benci Al-Quran, itu salah masuk. Kalau urusan sekolah fokus bakat ya, gitu. Bukan harus hafal Quran, ada standarnya minimal 30. Tapi kalau ada anak sampai 15 juz itu dengan nikmat banget, itu berarti dia fokus di situ. Punya potensi-potensi di mungkin dia serving others, spiritual, itu bagus banget. Jadi harusnya sekolah di fokus bakat agama itu pesantren. Gitu ya. Nah, ada lagi sekolah yang judulnya itu sekolah peduli bakat. Artinya dia peduli dengan bakat anaknya. Semua anak kan punya bakat dan dia peduli gitu. Nah, ABEUM itu kategorinya sekolah peduli bakat. Karena nggak tahu tuh kamu bakatmu apa aja, pokoknya masuk sini deh. Nanti ku urusin. Ku pakai talent management in education sehingga dia makin jelas yang tadinya nggak tahu bakatnya apa, mau ngapain nggak tahu, belum menemukan dirinya. Oke. Kalau yang sudah menemukan dirinya itu ya fokus ke sekolah, ke fokus bakat. Nah, kalau orang tua berarti apa dong? Orang tua yang fokus bakat atau orang tua yang peduli bakat? Peduli. Minimal peduli bakat. Ya enggak? Iya. Minimal itu. Karena setiap anak kan unik. Jadi ayah dan ibu harusnya orang tua yang peduli bakat gitu. Meskipun anaknya di sekolahnya di mana gitu. Ya enggak? Jadi tugasnya belajar untuk memahami, karena itu kalau lihat ayatnya, tafsir ayat Al-Isra 83, 84, 85. Itu kayaknya kalau kayak gitu aku enggak. Akhirnya menjadi mau mempelajari itu karena mission of life-nya itu ada di situ gitu. Kalau kita salah mengantarkan anak, ya gimana itu? Ya gitu deh jawabannya. Boleh menanggapi nggak, Bu? Boleh. Jadi gini ya, sebetulnya tadi agak kesentil sama Pak Berlin yang bilang kalau apa tuh tadi saya jadi jangan sampai jadi pindah sekolah. Jadi saya tuh memang sedang dalam fase ini dipindahin atau enggak gitu, karena kalau secara gimana ya, sebetulnya udah di sekolah alam nih Pak, tapi mohon maaf saya melihatnya belum terlalu fokus pada bakat. Jadi sejauh ini portofolionya anak-anak itu dibatasi, misal ada temanya nih Bu, harus daur ulang misalnya, atau memanfaatkan barang-barang bekas, atau pokoknya tidak boleh dalam bentuk selain kreasi gitu. Nah, sedangkan saya melihat anak saya itu idenya tidak sebanyak itu gitu. Kalaupun ada ide bukan di bidang-bidang yang ada di tema oleh sekolah gitu. Jadi kan saya merasa kok gini ya gitu. Terus saya pernah tanya sama gurunya, ya nggak nyambung gitu. Jadi buat saya ini memang agak menyulitkan. Apakah misalnya ketika saya tetap bersekolah di situ, tapi saya misalnya mengaplikasikan ilmu talent mapping ini, itu ada apa ya, ketakutan saya nih Bu, ketakutan saya kalau si anak-anak itu malah jadi tergerus gitu. Jadi yang bakal calon bakatnya itu malah terpendam karena sekolah tidak memfasilitasi gitu loh. Saya ketakutan itu gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Iya, ini karena konsep portofolionya salah dua-duanya. Ibu salah, sekolah salah. Tak betulin ya, tak betulin dikit boleh, ya. Ya. Harusnya di sesi portofolio nih. Jadi portofolio itu kan untuk mendampingi perkembangan anak. Yang dampingi itu bukan sekolah. Harusnya kan orang tua tuh, sekolah itu support saja. Bahkan kalau saya dari TK, SD, SMP, SMA, guru itu tidak pernah mengerjakan portofolio. Yang ngerjain, kita latihkan orang tuanya yang ngerjain. Kita latihkan muridnya, anaknya. Jadi nggak ada guru lembur itu. Guru itu mensupport saja. Support, ibaratnya kalau binder gitu ada 100 halaman, guru itu mungkin 20 halaman. Sisanya orang tua. Nah, jadi kalau sekolah tadi memberi batasan, seolah-olah batasan ya. Ya, batasan harusnya gini, yang kreasi gimana? Ibu punya portofolio sendiri. Oh, dari sekolah sudah ada nih yang ini, berarti kegiatannya tambahin yang lain. Kan portofolio gitu. Gitu, ya. Jadi Bu Dina, ya. Kita harus bergantian dengan Oke, gitu ya, Bu. Ya, jelasnya ya. Sudah jelas ya, Ibu Syarah ya. Ini sebelum sebenarnya di
di kolom chat ada pertanyaan Bu Rodi, tapi kurang lebih sama dengan yang tadi Bu Sarah tanyakan dan dijelaskan oleh Bu Dina ya, terkait bagaimana jika sekolahnya menerapkan kurikulum nasional untuk tingkat SD. Ya, jadi kembali bahwa orang tua lah yang juga bisa menambah aktivitas anak ya, Bu Dina ya. Saya lanjutkan sebentar kepada Pak, mohon maaf ini tulisannya Pak RR, jadi saya panggil Pak RR. Namanya siapa Pak? Ridwan bukan? Ya nggak apa-apa Pak RR. Ya Ridwan Bu. Oh Pak Ridwan. Oh ya. Pak Ridwan Kamil. Silakan Ridwan Pak Ridwan. Ramadi Bu. Oh Ridwan Ramil kalau itu. Koramil Bu. Enggak, silakan. Ya mohon maaf ini karena lagi di sekolah jadi biasa suka keasikan sama anak-anak. Pertama lupa, yang kedua baru dapat linknya. Punten, jadi ikut separuh pas di sesi jelang akhirnya Bu Dina tadi. Pas masuk di sesi portofolio ini Bu, yang dari SD sampai SMA. Kayaknya ini sih sebenarnya butuh lebih banyak pencerahan tentang portofolio. Tadi agak terjawab sedikit yang pas menjelaskan konsep portofolio saat mendengarkan pertanyaan dari Ibu yang di Bekasi ya. Yang pertama, mendampingi portofolio itu justru di orang tua ya, guru ataupun hasil hanya support. Nah sebetulnya sih curhatnya sih Bu, pengen tahu lebih detail tentang pembuatan portofolio bakat ini, utamanya portofolio bakat. Mungkin sebentar itu dulu Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak. Kalau portofolio itu nanti kan ada kelasnya sendiri ya. Jadi ada e-course-nya Pak. Udah selesai itu. Tinggal siap dipublish sih. Kalau mau lebih detailnya sampai rubriknya ya. Sampai bagaimana merancangnya gitu. Karena kalau untuk orang tua, misalnya pertanyaannya gini, kalau orang tua boarding gimana? Ya gimana? Itu berarti sekolah yang bertanggung jawab, karena bikin sekolah yang 24 jam kali 365 hari. Gitu. Nanti kalau liburan ya berarti harus nambah gitu ya. Nambahnya berarti pokoknya sekolah, tambahnya orang tua, kebalik. Gitu ya. Baik, Bu Dina. Itu yang boarding Bu ya? Sorry Bu. Ya? Itu yang boarding tuh Bu ya? Iya, boarding. Yang boarding itu pokoknya terbalik berarti ya, karena kita jadi orang tua mereka sebetulnya ya. Iya. Oke, orang tua menjadi sisipan aja gitu. Siap ikut course-nya. Ikut e-course-nya ya. Ya, insyaallah. Ya. Syukran. Ya, selanjutnya ya baik. Di kolom chat ada 2 yang bertanya, bagaimana penerapan TM untuk anak-anak ABK? Anak ABK? Apakah TM ini bisa diterapkan untuk anak ABK karena ada siswa-siswa ABK? ABK ini ada di sini, ada Bu Iin nggak ya? Biar ada Bu, jawab. Ada Bu Iin aja yang jawab, kan orang TM Point Bogor juga. Enggak, Bu Iin mana tuh? Itu tuh ada. Ada. Tadi namanya siapa ya? Yang bertanya Bu Sabella dengan Ibu Kartini ada di kolom chat. Jadi boleh. TM untuk anak-anak ABK. Apakah bisa dan bagaimana? Singkat ya Bu Iin. Iya siap Bu Nasiti. Makasih Bu Dina. Dikasih kesempatan bicara nih sedikit. Sesuai ahlinya lah. TM Point Bogor lengkap kan orangnya. Bukan ahli, sama-sama belajar. Iya, untuk anak berkebutuhan khusus juga sebetulnya sama saja kita bisa menerapkan konsep talent mapping ya, konsepnya saja mulai dari kita bisa pakai tuh tadi istilahnya Pak Berlin kan, AIUEO ya, amati apa yang anak suka lakukan, anak yang suka bicarakan, anak yang suka dengarkan, suka pegang dan sebagainya, itu sudah clue-nya sebetulnya. Tinggal kemudian setelah kita amati, lalu kita catat ya, kita observasi. Kalau misalnya belum terlihat, berarti harus banyak diberikan stimulus lagi, dibangkitkan lagi kira-kira apa yang bisa kita berikan kegiatan kepada anak. Sebenarnya sama saja ya untuk anak-anak non ABK juga usia TK ya, yang bukan ABK tapi usia TK atau SD juga sama saja. Jadi penerapan konsep ini sama saja.
Hanya saja untuk anak berkebutuhan khusus itu biasanya faktor penyulit utamanya adalah masalah perilaku, masalah attitude, behavior-nya itu yang perlu diperbaiki lebih dulu. Karena kalau perilakunya sudah baik, maka dia akan mudah mengikuti program-program atau apapun kegiatan yang akan kita berikan. Itu saja mungkin jawaban singkatnya, Bu Nasiti. Semoga terjawab. Ya, baik. Terima kasih Bu Iin, karena kita juga Tempoin Bogor pernah mengadakan workshop khusus penerapan talent mapping pada teman-teman inklusi ya Bu Iin ya. Berarti nanti ada lagi nih Bu Iin, karena udah ada pesertanya. Iya, baik. Terima kasih Bu Iin. Sementara ya pasti nggak puas lah, nanti tanya lagi ya. Selanjutnya kepada Bu Dewi Murti, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nastiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Berlin, Bu Iin, dan Bu Budina. Iya, udah lama berteman di Facebook, baru bertatap muka ini walaupun lewat Zoom ya. Sangat menarik, saya newcomer banget ini di talent mapping, begitu Bu Dina. Oh iya. Alhamdulillah baru anak yang mengikuti portofolio bakat karena sudah SD kelas 5. Waktu usia TK-nya dia itu ikut homeschooling gitu. Jadi belajar sama ibunya. Cuma ya nggak lengkap gitu ya. Yang menarik tadi karena saya mewakili dari sekolah nih. Tadi praktiknya dengan visi misi sekolah, terus fokus bakat dan output apa yang dijanjikan kepada orang tua gitu ya. Nah, visi dari sekolah kami itu adalah cerdas, mandiri dan berakhlakul karimah gitu Bu Dina. Nah, sebenarnya sekolahnya ini Dikmas gitu ya. Cuman kita punya program laporan perkembangan anak itu dengan portofolio. Nah, tadi dijawab sempat portofolionya udah salah tuh karena sekolah yang bikin. Udah dijawab ya. Sekolah yang bikin. Tetapi ketika pandemi itu yang bikin orang tua gitu kan. Orang tua tuh karena pas sekolah karena kami merasa reportnya dari sekolah gitu kan. Berasumsi seperti itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sejauh mana gitu ya pihak sekolah setelah tadi Pak Berlin sampaikan yang amati dan itu kan sama ya di sekolah juga pasti dilakukan seperti itu. Nah, untuk lebih ke portofolio bakat itu ke anak usia TK gitu ya. Kebetulan ini usia TK selain yang tadi AIUEO apalagi tipsnya gitu loh supaya kita lebih dalam gitu. Lebih dalam anak-anak ini multiple intelligence-nya apa gitu. Dan kedua pertanyaannya pendapat Bu Dina kurikulum sekarang yang profil pelajar Pancasila nih. Kurikulum TK itu apakah mirip dengan portofolio bakat ini? Terima kasih Bu Dina. Itu mungkin untuk jawabannya terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau untuk sama yang TK gitu dengan AIUEO tadi, itu kemana ya? Ya kemananya ke bakat fisik aja Bu, yang 15 area itu dulu. Misal ada drama, berarti bikin semacam sentra ya, jadinya semacam sentra. Banyak, tapi nggak bikin sentra yang ada gurunya khusus, tapi aktivitas yang concernnya mempraktek titik beratnya pada conserving, titik beratnya pada misal visual art. Berarti ada aktivitas-aktivitas yang dicobakan anak-anak di situ. Lalu lihatlah enjoy-nya saja. Jadi bukan 4E semuanya, tapi enjoy-nya saja. Kalau SMA baru 4E gitu. Jadi TK itu ya lihat aja dia anak itu enjoy di 15 bidang itu yang mana gitu. Itu aja yang dikumpulkan dan makin pakai 3B ya. Makin berulang, makin sering kelihatan muncul di conserving. Berarti ini gitu. Di tending animal dengan
dibawa ke kebun binatang seneng, dibawa ke peternakan kuda seneng, antusias. Ya sudah, itu yang di capture, itu aja Bu, TK itu. A, I, U, E-nya kayak gitu, ke bidang-bidang yang 15 fisik, dan ambil enjoy-nya saja. Iya, berarti indikator ya memang diulang. Saya tambahkan dikit. Boleh, boleh minta kontaknya nanti ya, Pak. Boleh. Oh, boleh tuh, minta kontak Pak Berlin, ditulis aja seluruh Indonesia itu. Itu terima kasih Bu Dina, jawaban Bu Dina luar biasa ya. Saya cuma pernah ingin menunjukkan bahwa pernah saya dengan Bu Iin ya, Bu Iin ada di sini masih kan. Ketika kita di Jakarta mana ya, Jakarta Barat tuh mengunjungi TK, kita disuruh mengisi di sana untuk guru-guru. Tapi di situ ada TK-nya. Tapi begitu saya keliling di lingkungan TK itu persis yang disampaikan oleh Bu Dina tadi, ada pojok-pojok tempat anak bermain tadi itu Bu, seperti itu. Jadi 15 bidang 15 bidang keterampilan yang lebih menggunakan melibatkan panca indera itu memang betul-betul mereka buatkan sudut-sudut tersendiri, sehingga anak ketika bermain dia akan memilih pilihan-pilihan tertentu gitu ya. Ada sudut bermain puzzle, kemudian ada sudut membuat bangunan-bangunan itu dari kotak-kotak balok gitu ya. Ada kemudian nanti coret-coret gambar sendiri gitu ya. Tulis-tulis begitu. Jadi itu memang ada sentra-sentranya. Cuman waktu itu saya sih nggak melihat di Tending Animal ya, karena tempatnya nggak terlalu besar. Nggak tahu kalau di belakangnya mungkin ada kandang ayam atau kandang. Tapi kalau nggak salah ya Bu Iin, dulu kita sempat melihat, padahal TK-nya itu juga tempatnya juga nggak terlalu besar juga ya. Dia bergabung dengan masjid gitu. Tapi luar biasanya sentra-sentra itu yang seperti yang sampaikan Bu Dina itu benar, bahwa 15 bidang fisik itu ya tentang bagaimana sporting adat situ, kemudian ada bukan menari lah ya, menggerakkan tubuh itu kan ada kayak senam-senam dan sebagainya. Jadi mereka punya aktivitas fisik, keterampilan fisik yang lebih terlihat tersusun secara baik begitu. Ini tambahannya begitu aja. Mungkin itu bisa dipraktekkan juga di tempat Ibu Dewi tadi. Iya Pak, jadi kurikulum Merdeka seperti itu sekarang Pak, pakai Lospart. Jadi ada pojok-pojok yang dari bahan alam yang ditemukan apa saja gitu ya. Iya. Seperti itu memang, makanya apakah ini beririsan maksud dengan portofolio tadi, bakatnya itu lebih ke situ ya. Ada Pak Berlin udah jawab gitu. Iya. Baik, terima kasih nih, harus dipotong karena sebenarnya Zoom kami hanya sampai jam 5:30. Iya. Ini waktunya 2 menit lagi. Saya khawatir karena takutnya tidak bisa sampai selesai ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Jika memang tidak bisa terjawab, insya Allah nanti dari kami akan menjawab via WhatsApp ya Bu ya, Bapak dan Ibu. Dan jika ada yang di sini ingin belajar tentang talent mapping, bagaimana belajarnya, berapa biayanya, silakan menghubungi TM Point Bogor. Mohon maaf ini untuk Bu Asma dan Pak Farid, kalau bisa ditulis di kolom chat saja pertanyaannya. Ya, saya minta maaf karena harus menutup rangkaian acara sore hari ini. Mohon maaf lahir batin dari panitia karena memang Zoom ini kami menyewa untuk jumlah 100 orang ya, dan dari tadi belum bisa memperpanjang ya. Baik Bu Dina, Pak Berlin, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk rekan-rekan Sister School AB Home, insya Allah bisa menghubungi kontak TM Point Bogor ke saya atau ke Bu Ika yang juga tertera di flyer, atau ke Mbak Nona ya apabila ingin mengadakan workshop untuk penjelasan lebih lanjut tentang talent mapping baik kepada orang tua, kepada tim guru ya, dan insya Allah kami bisa hadir offline, jalan-jalan berarti ya, ataupun kami bisa lakukan online ya. Jadi kami bisa melakukan keduanya ya. Mari kita sama-sama menutup aktivitas sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sama-sama. Terima Mohon maaf kasih kalau Bu ada Dina, kekurangan. Pak Berlin, Bu Nastiti, dan semuanya. Terima kasih. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Bu Dina, Pak Berlin. Ada Bu Asma dan Pak Farid bisa nulis di kolom chat ya. Saya ketemu aja nanti sama Bu Dina hari Minggu. Ya Bu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ketemu lagi Bu Ika Prat. Mohon pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.